Hai guys, apa kabarnya? Aku percaya kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagai anak muda, kita sangat menyukai kebebasan. Dari hal-hal kecil seperti cara mengekspresikan diri sampai pilihan-pilihan penting. Kita lebih suka memutuskan sesuai kehendak pribadi kita dan tidak suka dibatasi. Namun sebagai anak muda Kristen, kita mengerti bahwa di dalam hidup kita juga ada yang dinamakan kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan sudah menetapkan setiap jalan hidup kita. Nah, pernah nggak sih kamu merenungkan, bahkan bertanya-tanya, apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Bible Talk hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Yuk, kita sama-sama melihat beberapa pertanyaan mengenai hal ini. Pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Hal yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah kehendak bebas manusia merupakan pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Kalau kita renungkan, selama perjalanan hidup kita, banyak pilihan yang harus diambil, dari hal-hal sepele sampai yang terpenting dalam hidup. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah yang menjadi bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Yang harus diperhatikan adalah, apabila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Jika manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Kita sebagai anak-anak muda harus mengerti, meskipun kita dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu kita pakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Sekarang kita membahas pertanyaan kedua. Apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan, karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Untuk dapat menggambarkan hal ini, kita akan melihat kisah perjalanan hidup Yusuf. Saat banyak orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat padanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita lihat, bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Tapi tahu nggak sih, ada hal yang lebih penting, yaitu bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Tuhan. Lewat kalimat ini juga, Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat kita memiliki semuanya itu, dipastikan kita memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, setelah kita mengerti mengenai kedaulatan Tuhan dan hubungannya dengan kehendak bebas manusia,
kita sebagai manusia harus mengerti bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, yuk kita gunakan kehendak bebas yang kita punya secara positif untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang di sekitar kita dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Guys, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk cek link yang ada di caption bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.